Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan li ahli jannah, wa tahiyatan min qalbin amiqin bi hubbikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin, summa amma ba'du. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم آمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih dapat lagi melanjutkan mudarasah kita, muzakarah kita dengan bersama-sama mengkaji kitab Khalasah Ta'zim Al-Ilmi yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Saleh bin Abdullah bin Ahmad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Lalu salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah masuk simpul yang pertama, yaitu simpul yang membahas tentang pensucian wadah ilmu. Lalu insyaallah pada pembahasan malam ini kita akan masuk simpul yang kedua dari simpul-simpul ilmi, yaitu yang berkaitan tentang ikhlas niat ya dalam menuntut ilmu. Nah, di sini al-musannif mengatakan ikhlasun niyati fihi ay fit talab. Faqala al-musannif hafizahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumina fid dharaini Allahumma amin. Al-ma'qidus tsani, simpul yang kedua yaitu tentang ikhlasun niyati fihi, ya niat ikhlas dalam belajar atau dalam menuntut ilmu. Fihi ay fit talab, fit talabil ilmi. Alasannya kenapa kita harus ikhlas ya. Kenapa kita harus ikhlas dalam menuntut ilmu? Dikarenakan di inna ikhlasul a'mali asasul qabuliha wa sullamu wusuliha. Jadi al-musannif menjelaskan kepada kita kenapa kita mesti ikhlas dalam menuntut ilmu, dikarenakan inna ikhlasul a'mali asasul qabuliha. Itu jawabannya, asasul qabuliha. Dikarenakan ikhlas dalam beramal itu merupakan sebagai asas. Asas itu adalah sebagai pondasi bagi kita untuk diterimanya suatu amalan. Wa sullamu wusuliha. Sulam itu kan artinya tangga. Tangga untuk mencapai diterimanya suatu amalan. Makanya kalau kita perhatikan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, itu Imam Az-Zarnuji mengatakan di pasal yang kedua, pasal yang menjelaskan tentang finniyati fi hali ta'allumi, itu Imam Zarnuji mengatakan summa labudda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Ingat antum ya? Imam Zarnuji mengatakan kepada kita seyogyanya dan seharusnya bagi seorang santri itu untuk menanam niat, untuk memasang niat di awal dia belajar. Kenapa demikian? Di anna niyata hiyal aslu fi jami'il a'mal. Karena niat itu merupakan sebagai pondasi asal atau pondasi asas dalam tiap-tiap amalan. Nah, jadi tergantung bagaimana diterimanya suatu amalan itu, ya tergantung bagaimana niatnya yang dia pasang itu. Jadi kalau dia betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan dia itu kan diterima ya, sebagaimana yang mungkin kita sudah mengetahui bahwasanya termasuk salah satu qabulul amal, salah satu ciri-ciri tanda diterimanya amalan itu kan ada dua. Yang pertama karena ikhlas ya lillahi taala, lalu yang kedua iktidaan bihadiin nabi gitu ya, mengikuti sesuai dengan petunjuk dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu al-musannif di sini mengatakan inna ikhlasul a'mali asasul qabuliha. Sesungguhnya ikhlas dalam beramal itu merupakan pondasi diterimanya amalan-amalan kita. Wasullamu wusuliha, dan sebagai tangga untuk sampai diterimanya amalan-amalan kita. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma", ada ma, ada illah, berarti kan memberikan
makna isbat ya. Dan sebagaimana yang pernah kita jelaskan bahwasanya ketika ada ma dan illah itu merupakan hasar yang paling tinggi ya. Ablagh al-hasar itu kan ketika ada ma dan illah. Kalau mau kita hilangkan ma dan illah itu artinya ya, dan hanyalah mereka diperintahkan itu untuk apa? Ya'budullaha, untuk menyembah Allah semata. Mukhlisin dengan cara apa? Dengan mengikhlaskan lahu, mengikhlaskan ya kepadanya, mentaati agama-agamanya. Nah, itu yang dimaksudkan dalam ayat ini seperti itu. Waqala al-musannif rahimahullahu taala hafizahullahu taala wa fi sahihaini an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga dalam sebuah hadis ya sahihain yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'malu binniyati. Sebagian riwayat ada yang mengatakan innamal a'malu binniyati dengan menggunakan adatul hasar. Akan-akan ya dibatasi bahwasanya ya amalan itu memang tergantung dengan niatnya. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Jadi kalau dia tidak memasang niat di awal, maka amalannya itu tidak diterima. Ya, makanya dikatakan di dalam Sahih Zubat itu mengatakan wasairul a'mali haitsu wasairul a'mali la tukhallasu illa ma'an niyati haitsu tukhlasu. Kata Sahih Zubat mengatakan seperti itu. Wasairul a'mali la tukhallasu illa ma'an niyati haitsu tukhlasu. Kata Sahih Zubat itu mengatakan bahwasanya yang namanya amalan-amalan itu, perbuatan-perbuatan itu kok tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diterima. Illa ma'an niyati haitsu tukhlasu, kecuali dengan adanya niat dibarengi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah memberikan konsekuensi bahwasanya amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa, innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maksudnya apa? Maksudnya itu ya seorang hamba itu dia tergantung bagaimana niatnya. Bagaimana niatnya? Wa ma sabaqa man sabaqa wala wasala man wasala minas salaf as-salihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Lalu di sini al-musannif menjelaskan kepada kita bagaimana itu orang-orang salaf betul-betul memperhatikan niatnya. Wa ma sabaqa man sabaqa. Itu maksudnya tuh wa ma sabaqa man sabaqa minas salaf wala wasala man wasala minas salaf. Jadi maksudnya itu orang-orang salaf itu mereka betul-betul menjadi unggul gitu ya. Tidaklah mereka orang-orang salaf itu menjadi lebih unggul, wala wasala man wasalah, dan tidaklah mereka orang-orang salaf itu sampai, artinya mereka itu lebih jauh unggul, berprestasi daripada orang yang lainnya, generasi-generasi setelahnya itu, illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin, kecuali memang mereka itu ikhlas karena Allah. Itu yang menjadikan kenapa orang-orang salaf dahulu itu lebih unggul, lebih berprestasi, lebih mantap, lebih hebat daripada generasi-generasi setelahnya, disebabkan dikarenakan mereka itu ketika masa tolaknya atau masa belajarnya atau ketika mereka beramal betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu al-musannif mengatakan seperti itu. Dan di sini disebutkan syawahidnya sebagaimana yang dikisahkan oleh waqala Abu Bakar al-Marruzi. Abu Bakar al-Marruzi ini merupakan salah satu muridnya Imam Ahmad. Nah, di sini beliau akan menceritakan syahidnya, buktinya bahwasanya orang salaf itu, ulama-ulama salaf terdahulu betul-betul memperhatikan niat belajar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Coba kita baca. Wa sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah, yakni Ahmad bin Hambal, dan aku telah mendengarkan ada seorang pemuda yang datang lalu berkata kepada Abu Abdillah. Abu Abdillah itu adalah kunyanya Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad. Dia ada seorang pemuda datang dan berkata kepada Imam Ahmad bin Hambal, dan dari perkataan itu beliau menjelaskan atau beliau mengatakan wa zakarolahu, dan beliau mengatakan kepada Imam Ahmad as-sidqu wal ikhlas,
Beliau mengabarkan atau menceritakan tentang as-sidq wal ikhlas. As-sidq itu artinya adalah kejujuran dan ikhlas. Maka apa yang dikatakan Imam Ahmad bin Hambal, bihadza irtafa'a al-qaum. Dengan itulah, maksud dengan itulah ya kembali tadi. Dengan inilah maksudnya ya dengan kejujuran, dengan ikhlas, itulah menyebabkan kaum di sini maksudnya kaum salaf itu. Jadi dengan itulah, yaitu dengan kejujuran dan juga dengan ikhlas yang menyebabkan orang-orang salaf terdahulu irtafa'a, kedudukannya itu lebih tinggi daripada orang-orang generasi setelahnya. Lalu di sini Al-Musannif akan menjelaskan kepada kita bahwasanya ilmu itu didapatkan bagaimana kadar kita dengan ikhlas kita. Maka di sini Al-Musannif mengatakan wa innama yanalu al-mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi, dan sesungguhnya seseorang itu mendapatkan ilmu itu tergantung kadar ikhlasnya dia ketika menuntut ilmu. Tergantung kadar besar dia ikhlas dalam proses belajarnya. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata seperti ini, innama yahfazul mar'u ala qadri ikhlasihi. Ibnu Abbas mengatakan seperti itu. Sesungguhnya seseorang itu mampu dia menghafal apapun jenis apa yang dia hafal, mau itu menghafal Al-Quran, menghafal jenis ilmu dan yang lainnya. Kata Ibnu Abbas mengatakan, innama yahfazul mar'u ala qadri ikhlasihi. Tergantung bagaimana ikhlasnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya sebagaimana kuatnya hafalannya itu tergantung apakah dia menghafal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau betul-betul dia ikhlas karena Allah, maka insya Allah hafalannya pun juga ikut kuat. Tetapi kalau setengah-setengah, setengah hanya separuhnya untuk Allah, separuhnya untuk makhluk, atau tidak sama sekali, itu akan mempengaruhi dari segi hafalan. Oleh karena itulah di dalam syarahnya itu Syekh Shalih Utsaimin mengkiaskan juga atau menganalogikan juga bukan hanya sekedar hafalan, tapi dari segi pemahaman, dari segi belajar, dari segi memutola'ah. Pokoknya yang berkaitan dengan ilmu itu tergantung kadar ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka coba kita perhatikan itu pemahaman-pemahaman kita atau kuatnya hafalan kita, apakah betul-betul itu hafalan kita selama ini atau pemahaman kita selama ini betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin barangkali kenapa hafalan kita tersendat, mungkin ada barangkali yang niat yang salah. Nah, mungkin barangkali seperti itu. Atau mungkin pemahaman-pemahaman kita yang tersendat, yang banyak tidak pahamnya, mungkin barangkali ada niat yang salah di dalam diri kita. Sama-sama kita ikhlaskan diri kita itu lillahi ta'ala. Faqala al-musannif hafizahullahu ta'ala, lalu al-musannif akan menjelaskan kepada kita ya niat tingkatan-tingkatan atau bagaimana seseorang itu niatnya dalam proses belajarnya. Wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin, dan ikhlas dalam belajar itu yaqumu ala arba'ati usulin, yaqumu ala dibangun di atas 4 pondasi. Jadi 4 pondasi inilah yang menjadikan seseorang itu apakah dia sudah dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu atau tidak. Kita perhatikan 4 pondasi ini. 4 pondasi ini di dalam kitab ini Khulasat Azimul Ilmi. Kalau kita murajaah lagi dalam kitab dalam kitab Ta'lim Muta'alim akan disebutkan ada sekitar 7 atau 8 masalah niat gitu ya. Wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin, dan ikhlas dalam menuntut ilmu itu dibangun di atas 4 pondasi. Wa biha ay bin niyah gitu ya. Dan dengan bi arba'ati usulin, dan dengan 4 pondasi inilah tatahaqqaqu niyatul ilmi, akan merealisasikan niat dia dalam belajar lil muta'allimi, bagi seorang yang belajar tadi, idza qasadaha, jika dia memaksudkan 4 pondasi tadi. Apa 4 pondasi itu? Yang pertama, raf'ul jahli an nafsihi. Nah, dalam ta'lim muta'allim enggak di sini? Ada kan ya? Mengangkat bodoh bagi dirinya sendiri. Nah, ini yang kita pasang dari awal itu. Jadi jangan dulu kita
apa namanya, memasang niat untuk mendakwakan orang lain dari awal lah. Tapi yang perlu kita perhatikan ini diri kita sendiri. Oleh karena itulah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bagaimana, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita bukan orang lain dulu, tapi diri kita dulu. Gitu. Qu anfusakum, jagalah diri kalian dulu. Baru nanti setelah kalian pintar, setelah kalian paham agama, paham mana halal, mana yang haram, mana yang syubhat, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid, dan segala macamnya, baru kalian dakwahkan ilmu tadi kepada orang lain. Maka niatkan dulu nih, kita belajar selama di tempat ini, niatkan dulu raf'ul jahli an nafsihi, mengangkat kebodohan bagi diri kita sendiri. Bita'rifiha ma'alaiha minal ubudiyat. Dengan apa? Bita'rifiha, maksudnya bima'rifatiha. Dengan apa? Dengan mengetahui apa saja yang diwajibkan atas kita, atasnya. Apa saja yang diwajibkan? Seperti misalnya sholat, ya kan? Sholat. Dan apa saja yang menjadi tegaknya sholat itu, yaitu wudu, mandi besar, atau mungkin tayamum, atau izalatun najasa, atau mungkin fikih saum, atau mungkin fikih zakat, dan begitu juga ma'rifatullah, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Wa iqafuha ala maqasidil amri wan nahyi, dan juga wa iqafuha ala maqasidil amri wan nahyi itu maksudnya ya, dan juga dia mengetahui apa-apa saja yang itu diperintahkan dan apa juga yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu setidaknya yang harus kita ketahui untuk mengangkat kebodohan kita. Yang pertama apa tadi? Mengetahui apa saja yang diwajibkan atasnya, atas kita. Lalu yang kedua, kita juga mengetahui apa saja yang diperintahkan dan apa juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah kita mengetahui hal yang demikian, baru kita masuk niat yang kedua. Apa niat yang kedua? Raf'ul jahli 'anil khalqi. Baru kita pasang niat seperti itu. Mengangkat kebodohan bagi orang lain. Dan yang lebih aula itu adalah orang-orang tua kita, keluarga-keluarga kita, sanak famili kita, makcik-makcik kita, ya pakcik kita, siapa kalau bahasanya apa? Pak Le, nenek, mbah, buyut, tante, moyang, Rabbul jahli anil khalqi, mengangkat kebodohan bagi orang lain. Dengan apa? Dengan bita'limihim. Tadi kan kita ya punya ilmunya, setelah punya ilmunya, sudah mengetahui apa saja yang wajib-wajib, apa saja yang diperintahkan, apa saja yang dilarangkan, baru kita sebarkan tadi ilmu tadi kepada orang lain, bita'limihim, dengan mengajarkan ilmu itu kepada mereka, wa irsyadihim bima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim, dan begitu juga mengarahkan atau memberikan petunjuk, mengarahkan kepada mereka hal-hal apa saja yang sholah. Sholah itu maksudnya adalah hal-hal yang kebaikan, baik kebaikan itu untuk dunianya ataupun untuk akhiratnya mereka. Itu yang kedua. Lalu apa niat yang ketiga? Wasalitsu ihya'ul ilmi wa hifzuhu minadh dhaya'. Lalu niat yang ketiga yang kita pasang itu ialah ihya'ul ilmi. Ihya'ul ilmi artinya adalah menghidupkan ilmu. Kalau dalam bahasanya Imam Zarnuji mengibaratkan dengan ibqa'ul, ya kan? Ibqa'ul Islam. Kata beliau mengatakan fa inna baqa'al Islam bi ilmin. Karena menjadikan Islam itu baqa, hidup atau kekal, itu ya dengan ilmu. Maka kita pasang niat kita yang nomor 3 itu ya untuk selalu menghidupkan ilmu. Wa hifzuhu minadh-dhaya, dan juga kita pasangkan niatnya untuk menjaga ilmu tadi dari hilang, dari doya itu artinya hilang, ya. Minal faqdi waz zawal, artinya ya hilang begitu saja. Itu yang niat yang ketiga yang harus kita pasang. Ar-rabi'u, lalu yang keempat al-amalu bil ilmi. Lalu juga yang keempat jangan lupa, ya, niat yang keempat yang harus kita pasang itu adalah al-amal bil ilmi, mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Harus kita tanamkan dari sekarang. Jadi ketika antum nanti misalnya belajar apa saja lah, misalnya kayak ilmu fikih. Dalam ilmu fikih itu ada fikih sholat, ada fikih puasa, ada fikih zakat, ada fikih haji,
ada fikih muamalat, itu kita niatkan itu. Kita niatkan agar kita dapat mengamalkan. Begitu juga ketika kita misalnya belajar tentang tazkiyatun nafas. Di dalamnya ada tentang ma'rifatul qalbi, apa saja yang diperintahkan, apa saja yang dilarang, maksiatul qalbi apa saja. Itu ya kita niatkan untuk apa? Untuk mengamalkan. Bukan untuk menumpuk-numpukkan ilmu, bukan untuk menumpukan syahadah-syahadanya, bukan untuk meniatkan untuk mengumpulkan ijazah doang, tidak. Al ilmu laisa bimujarradi Laisa bimujarradi jam'il ma'lumat. Ilmu itu bukan hanya sekedar kita mengumpulkan maklumat-maklumat saja. Atau mungkin lebih parah lagi, al ilmu laisa bimujarradi jam'i asyahadat. Enggak. Ilmu itu bukan hanya sekedar kita mengumpulkan, menumpukan syahadah-syahadah kita, ijazah sana kita, tidak. Tapi al ilmu itu samratuhu al amal. Ilmu itu buahnya adalah dengan pengamalan. Oleh karena itu kita mengetahui bagaimana para ahli ilmi pernah mengatakan gimana al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Sesungguhnya ilmu itu tanpa pengamalan seperti pohon yang tak berbuah, kan seperti itu. Itu yang niat yang keempat yang disebutkan oleh al-musannif hafizahullah taala. Kalau mau kita tambahkan, misalnya dalam kitab Ta'limul Muta'allim Imam Zarnuji menambahkan, misalnya tambahkan juga niat ridho lillahi taala wa daril akhirah. Betul-betul kita menuntut ilmu itu mencari ridhonya Allah, untuk kita agar mudah bertemu sama Allah di darul akhirah. Lalu juga jangan lupakan juga kita niatkan asyukru ala nikmatil akal. Bukan aklun ya, aklun. Ain ya. Aklun ala nikmatil akli. Kita juga pasangkan niat bersyukur atas nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah masih berikan kepada kita akal yang sehat, yang masih waras, sehingga dengan akal itu kita gunakan untuk belajar. Banyak orang yang di luar sana Allah berikan akal, tapi akal itu tidak digunakan. Malah digunakan dengan hal yang sia-sia. Sementara kita di sini Allah berikan akal, kita gunakan akal itu ya untuk apa? Untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Itulah termasuk salah satu realisasi dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupakan juga niat syukru ala sihatil badan. Syukur atas sehatnya badan kita ini. Dengan sehatnya badan inilah yang menyebabkan kita lancar saja dalam menuntut ilmu. Sekarang kita lihat kawan kita, ada yang sakit, lihat berapa hari dia ketinggalan pelajaran. Mulai dari hari apa kemarin? Sabtu tidak masuk, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa 4 hari. Nah, betul kan? Ya, sementara kalian saya walafiat 4 hari bisa menyelesaikan itu, qaidul imla itu. Sementara yang kawan yang satu lagi tidak selesai. Berarti kita harus syukur itu. Syukur ala sihatil badan. Itu perlu. Nah, dari 4 ini, atau mungkin kita tambahkan tadi, jadi tambah 3 plus jadi 7 ya. Maka dalam hal ini kita jangan sampai itu. Jangan sampai belajar kita niatnya untuk apa? Niatnya agar pamer. Niatnya itu untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Niatnya itu untuk mendapatkan karomah dari sultan atau selain daripada sultan. Jangan seperti itu. Bahkan ada dalam ancaman sebuah hadis itu ketika ada seseorang itu yang niatnya untuk apa? Agar dia dapat membodoh-bodohin orang yang bodoh, dapat mendebati orang yang alim atau pamer ilmu, bahkan tidak bisa mencium reh minal jannah, tidak dapat mencium baunya surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak yang jauh, bisa dicium. Waqala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa laqad kana as-salaf rahimahumullahu ta'ala yakhafuna fawatal ikhlasi fi talabihim al-ilmi. Dan dahulu kala kalau kita lihat orang-orang salaf terdahulu itu sangat khawatir. Mereka itu takut. Takut apa? Takut tidak ikhlas dalam belajarnya. Padahal mereka itu sudah ikhlas. Mereka itu aslinya sudah ikhlas. Tapi mereka itu mengkhawatirkan di dalam dirinya bahwasanya apa yang mereka lakukan dalam proses menuntut ilmu itu mungkin barangkali tidak ikhlas. Padahal mereka itu sangat waro, sangat zuhud, ikhlas lillahi ta'ala. Tapi mereka masih khawatir, bayangkan. Mereka khawatir. Inilah mungkin yang menyebabkan mereka yang sebagaimana yang sudah kita jelaskan yang sebelumnya itu. Man wasola wa man sabaqo itu mungkin barangkali karena ini. Mereka mengkhawatirkan dirinya, mungkin barangkali anak belajar ini tidak ikhlas. Tapi kalau kita ini kan santai aja. Santai aja.
fi talabihim al-ilmi fayatawarra'una an idda'al. Ini bagus sekali ini. Masya Allah. Kita garis bawahi ya. Fayatawarra'una an iddi'ahihi la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Fayatawarra'una artinya apa? Mereka itu wara'. Artinya mereka itu berhati-hati untuk mengklaim. Iddia itu artinya adalah mengklaim. Apa mengklaim, bahasa lainnya apa? Mengaku. Nah, mereka itu berhati-hati untuk mengaku-ngaku atau untuk mengklaim bahwasanya niat mereka belajar itu karena Allah. Mereka berhati-hati. Ketika ditanya sama kawannya, kamu belajar ini lillah atau tidak? Mereka berhati-hati mengatakan iya lillah. Berhati-hati. Takut mereka itu. Padahal aslinya itu mereka sudah lillahi ta'ala. Kalau kita mungkin ditanya, ini engkau datang ke Al-Mansura ini karena apa? Mungkin kita menjawab semuanya lillahi ta'ala. Pas kita gitu kan. Tapi dalam diri kita tidak ada rasa kekhawatiran apakah ini hanya sekedar klaim doang atau bagaimana. Tapi orang salaf itu tidak. Ulama salaf itu tidak. Mereka itu berhati-hati. Yatawarra'un. Mereka itu wara'. Menjaga diri mereka. Berhati-hati untuk mengklaim lillahi ta'ala. Padahal lihat ya. La annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Bukan dikarenakan mereka itu belum merealisasikan niat di dalam hati mereka. Aslinya itu mereka itu sudah karena lillah. Gitu. Tapi mereka itu takut mengklaimnya, takut menjaga diri mereka. Nah, ini nanti dikisahkan di bukti yang selanjutnya itu. Lihat deh, su'ila al-Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya, ya, hal talabta al-ilma lillahi ta'ala, apakah engkau wahai Imam Ahmad menuntut ilmu karena untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Imam Ahmad ditanya, ya Imam, apakah engkau menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kata Imam Ahmad? Lillahi azizun. Bayangkan. Lillah itu kan artinya ikhlas ya. Kan ikhlas itu kan kita semata-mata beramal itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi azizun. Ikhlas itu aziz. Aziz ini bukan arti yang perkasa ya. Artinya di sini adalah sesuatu yang berat. Ikhlas itu berat. Maksudnya apa? Maksudnya beliau itu mau mengatakan kepada orang yang bertanya tadi bahwasanya proses saya menuntut ilmu itu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, aku sangat berat sekali untuk mengklaimnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal aslinya itu beliau sudah ikhlas. Lillahi aziz, kata beliau. Ikhlas itu berat. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Walakinnahu syai'un, akan tetapi dia adalah sesuatu yang dimana telah ditumbuhkan rasa cinta kepadaku, telah ditanamkan rasa cinta kepadaku, fatalabtuhu, maka aku pun mencari ilmu tersebut. Maka aku pun senang mencari ilmu tersebut. Hubbiba ini kan fi'il madhi apa ya? Mabni lil majhul ya. Mabni lil majhul. Lah ibul fa'ilnya mana? Kira-kira. Mana ibul fa'ilnya? Hubbiba gini. Hubbiba al-ilmu. Hubbiba al-ilmu ilayya. Ditanamkan rasa cinta ilmu kepadaku. Berarti kan pertanyaannya siapa fa'ilnya? Kalau kita bilang dia majhul, sekarang siapa fa'ilnya? Siapa yang menanamkan cinta itu kira-kira? Allah, ya udah. Walakinnahu syai'un habbaballahu al-ilma ilayya fatalabtuhu. Nah, gitulah kalau mau kita takdirkan itu. Akan tetapi dia adalah sesuatu yang dimana Allah sudah tanamkan rasa cinta ilmu kepadaku, maka aku pun cinta untuk menuntut ilmu itu. Fatalabtuhu. Intinya seperti itu. Intinya syahidnya apa? Syahidnya tadi perkataan Imam Ahmad tadi, lillahi aziz. Ikhlas itu berat. Ikhlas itu berat. Waqala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa man dayya'a al-ikhlas fatahu ilmun katsirun wa khairun wafirun. Dan bagi barang siapa yang telah menghilangkan ikhlas dalam menuntut ilmu, fatahu ilmun katsirun, maka telah banyak hilang ilmu yang banyak, wa khairun wafir, dan kebaikan yang melimpah.
Wa yanbaghi liqasidis salamati ay yatafaqqada hadzal asl wa huwa al-ikhlas fi umurihi kulliha. Dan seyogyanya bagi seseorang liqasidis salama, liqasidi itu orang yang mau selamat artinya. Liqasidis salama, orang yang bermaksud atau orang yang mau selamat itu ayatafaqqada. Yatafaqqada itu artinya adalah ayyufattisha. Dia cek. Jadi orang yang mau selamat dalam hal apapun, terkhususnya dalam masalah belajar, itu seyogyanya dia ayatafaqqada. Dia mengecek itu, niatnya itu. Apakah selama ini dia belajar itu lillahi ta'ala? Ayatafaqqada hadzal asal wa huwa al-ikhlas. Dia cek, dia perhatikan, dia tashiniyahnya, apakah betul selama ini dia belajar karena Allah Subhanahu wa taala fi umuri kulliha, dalam segala apapun itu. Mau dalam sholatnya, mau dalam puasanya, mau dalam beramal kebaikan, mau dalam sedekah, masalah jihad, terkhususnya dalam masalah menuntut ilmu. Daqiqiha wa jaliliha, baik itu yang perkara kecil ataupun yang besar. Sirriha wa alaniha, baik itu yang perkara yang rahasia ataupun yang itu sesuatu yang terlihat. Wa alaniha, alaniha itu artinya sesuatu yang terlihat. Maka dia cross check itu niatnya bagaimana. Wa yahmilu ala hadzat tafaqqudi shiddatu mu'alajatin niyah. Jadi apa fungsi, apa faedahnya kita sering meng-cross check niat kita itu, apa faedahnya? Ini kata beliau ini. Karena hal yang demikian, yahmilu ala hadzat tafaqqudi shiddatu mu'alajati an-niyah, akan mendorong seseorang. Untuk apa? Untuk betul-betul syiddah mu'alajah. Mu'alajah itu artinya islah. Betul-betul dia memperbaiki niatnya. Dengan apa ya? Tadi dengan banyak-banyak dia meng-cross-check niatnya. Dia bermuhasabah dengan niatnya. Ini betul-betul nak ini aku belajar ini karena Allah Subhanahu wa taala. Sering dia perhatikan, sering dia introspeksi. Itu ya, sering dia menilai dirinya sendiri apakah betul dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hal itulah yang menyebabkan dia syiddatu islahin niyah. Akan betul-betul dia dapat memperbaiki niatnya kalau sudah melenceng. Ya, kalau sudah melenceng atau sudah salah, maka segera mungkin dia perbaiki niatnya. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, dan Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, apa yang dikatakannya? Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati bi annaha tataqallaba alayya. Dan tidaklah betul-betul ku perhatikan, alastu ay aslahtu, yang ku perbaiki, dan tidaklah sesuatu yang paling betul-betul ku perbaiki selain daripada niatku, kata beliau. Kenapa demikian? Li'annaha ay li'annan niyata, dikarenakan niat itu tataqallaba alayya, karena niat itu mudah berbolak-balik. Betul enggak? Mudah berbolak-balik, mudah berganti, mudah berbolak-balik. Yang awalnya kita mau yang seperti ini, akhirnya berubah yang seperti ini. Bukan hanya mungkin berpalingnya hanya satu sisi doang. Mungkin bisa barangkali berpalingnya itu ke banyak modelnya. Kalau kita perhatikan, kalau kita di rumah, misalnya kita mau hari ini niat ba'da isya mau ngaji misalnya. Tahu-tahunya kita berada depan TV, tidak jadi. Ya kan? Sudah megang HP yang tadi niat kita tadi pengen ngaji ba'da isya, tahu-tahunya scroll HP-nya jatuh. Jatuhnya kenapa? tidur gitu. Ya kan? Niatnya ba'da isya mau ngaji, tahu-tahunya ngobrol nongki sama kawan, tidak jadi ngaji. Betul kan? Jadi bukan berpalingnya itu bukan hanya satu sisi doang, tapi bisa berbanyak sisi gitu loh. Karena sifat niat itu ya mutakallibah. Jadi yang perlu kita perhatikan itu ya sifat niat itu mudah berganti dan mudah berbolak-balik. Kenapa demikian? Yang perlu kita gini. Karena mahalun niat itu di mana? Di hati, itu masalahnya itu di situ. Mahalun niat itu karena dia bukan di lisan, gitu ya, karena dia bukan di perbuatan, tapi lebih mahalun niat itu kan di hati. Dan hati itu ya sama aja, muqallib juga gitu ya. Muqallib juga, dia mudah berbolak-balik. Oleh karena itu ada dikatakan oleh seorang penyair itu pernah mengatakan seperti ini. Waqad summiya al-qalbu qalban min taqallubihi fahzar alal qalbi min qalbin wa tahwilin. Jadi kata seorang penyair pernah mengatakan,
Wa qad summiya al-qalbu qalban min taqallubihi fahzar 'alal qalbi min qalbin wa tahwilin. Oleh karena itu kenapa hati dinamakan hati? Karena min taqallubihi gini. Taqallub itu gini. Taqallub namanya itu. Dari atas ke bawah itu nama taqallub. Berbolak-balik gitu ya. Bergonta-ganti atau berbolak-balik. Fahzar 'alal qalbi. Maka waspadalah, berhati-hatilah kalian dengan hati kalian. Kenapa? Min qalbin wa tahwilin. Dari bergantinya tadi dan dari berbolak-balik. Oleh karena itu kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada kita sebuah doa itu. Yang doa ini bahkan di doa yang bahkan Ibunda Aisyah itu terheran-heran. Kenapa doa ini sering dirutinkan oleh Nabi? Padahal Nabi itu sudah pasti masuk surga. Pasti masuk surga, dosanya diampuni, ya kan? Kekasihnya Allah. Mungkin kalau mungkin Nabi mau bermaksiat itu langsung diarahkan oleh Allah untuk apa? Untuk kepada kebaikan. Tapi Nabi masih merutinkan doa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati seseorang. Tsabbit qalbi ala dinika. Teguhkan hatiku ala dinika atas agamamu wa ala ta'atika dan juga atas ketaatan kepadamu. Oleh karena itu ada juga yang mengatakan wa man hafiza qalbahu sabata. Bagi barang siapa yang menjaga hatinya maka sabata. Maka dia teguh konsisten. Wa man lam yahfaz yataqallab bihi qalbuhu. Kalau dia tidak menjaga hatinya, tidak menjaga niatnya, ya udah mudah berbolak-balik. Seperti itu saja. Bal qala Sulaiman Al-Hashimi rahimahullahu taala, bahkan juga dikatakan oleh Sulaiman Al-Hashimi rahimahullahu taala, rubbama uhaddisu bihadisin wahidin waliniyatun. Nah, beliau mengatakan seperti ini. Barangkali aku menyampaikan sebuah hadis, bayangkan ya. Barangkali kata beliau, aku menyampaikan sebuah hadis waliniyatun dan aku punya niat. Niatnya apa? Niatnya di awalnya lillahi ta'ala. Niatnya itu untuk menyampaikan ilmu, untuk menyebarkan ilmu lillahi ta'ala, atau untuk ihya'ul Islam, atau ihya'ul ilmi, atau baqaul Islam. Niatnya sudah betul. Tapi lihat nih, fa iza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati. Jangankan hadisnya itu sudah habis. Jangankan mau habis, baru separuhnya doang, itu niat dalam hatinya sudah berubah. Bayangkan. Ini Sulaiman Al-Hashimi, seorang ulama kibar, apalagi kita yang menyampaikan hadis nih, mau menyampaikan hadis kepada kawannya. Jangankan mau satu hadis yang utuh, baru separuhnya saja itu niatnya sudah berpaling. Yang tadi itu pengen raful jahli an ghairihi atau an nafsihi atau ibqaul Islam, ihya'ul ilmi dan segala macam itu berubah. Mungkin tadi di separuhnya itu sudah wah Anda pengen pamer lah, pengen caper lah, pengen untuk mendapat pujian manusia kah, sum'ah atau segala macam. Itu berubah, bayangkan. Baru separuhnya doang. Mungkin kalau kita misalnya hadis niat misalnya, innamal a'malu binniyati wa innama, itu sudah berubah niatnya. Nah, gitu loh. Atau faman kana hijratuhu, itu sudah berubah niatnya. Itu Sulaiman Al-Hashimi. Apalagi kita yang ngaji jurumiyah 1 jam babu marfu'atil asma al-fa'il wa naibul fa'il. Naibul fa'il setelah itu baru berubah niat kita kan. Kan banyak itu pembahasannya. Fa iza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati fa idzal hadisu al-wahid yahtaju ila antum garis bawahi masyaallah. Qaulnya yuktab bima izahab tuh. Fa iza al-hadisu al-wahidu yahtaju ila niyatin. Bayangkan satu hadis itu butuh dengan niat. Butuh dengan perbaiki niat. Satu hadis. Kalau kita itu biasanya kalau daurah sama hadis Bukhari misalnya atau Muslim itu kan banyak berapa hadis. Kadang dalam satu hari kita bisa menghabiskan 200-an atau 100-an. Bayangkan 100-an ilmu itu habis satu hadis ganti niat. Habis satu hadis cross check lagi niat itu. Habis hadis ini perbaiki lagi niat itu. Karena mungkin apalagi yang qari hadis itu kan kadang dilihat orang diperhatikan. Dia kan baca cepat ya. Mungkin barangkali ketika dia baca hadis itu ada
terbesit dalam dirinya itu rasa sombong atau rasa ria atau sum'ah agar dipuji orang dan segala macamnya, itu perlu tuh setiap satu hadis selesai maka perbaiki niat kita. Satu hadis selesai, perbaiki niat kita. Ini bukan hanya hadis, semuanya saja, apa saja. Mau ilmu apa saja, mau fikih, mau akidah, mau apalagi misalnya segi menghafal gitu ya. Misalnya sebagian dari antum sudah menyelesaikan Nazm Al-Lala ya. Setelah itu udah selesai jurumiyah. Setelah jurumiyah mungkin nanti usul salasa atau matan bina mungkin. Nah, di situ perbaiki niatnya itu. Mungkin barangkali ketika ada perubahan matan dari jurumiyah ke usul salasa, wah, ana dilihat di IG gitu ya, atau dilihat sama kawan-kawan, akhirnya muncul rasa ria gitu ya, atau muncul rasa kibria atau ujub atau segala macamnya. Ini sama-sama kita perbaiki. Oleh karena itu di di bait yang setelahnya itu Rasul mengatakan fasahihin niyata qabl amali wa'ti biha makrunatan fi awal. Kata Ibnu Ruslan mengatakan dalam Zubatnya, fasahihin niyata, perbaiki niat kita. Fasahihin niyata qabla al-amali. Fasahihin niyata qabla al-amali. Perbaiki niat kita sebelum beramal. Bukan hanya sebelum saja, sebelum saja. Fi asna'il amal wa kadzalika ba'dal amal. Ya, fasahihin niyata qabla amali, perbaiki niat kita sebelum kita beramal, wa'ti biha makrunatan fil awali, dan datangkan niat kita itu yang tadi lillahi ta'ala, ridhonya Allah, raful jali dan segala macamnya dibarengi dengan perbuatan kita. Wa'ti biha makrunatan fil awali, dibarengi dengan perbuatan kita. Wa in tadum hatta balagta akhirah, ustas sawaba kamilan fil akhirah. Wa in tadum hatta balagta akhirah. Kalau kita langgengkan niat kita tuh sampai selesai masa belajar kita. Sampai selesai masa hafalan jurumiyah kita, sampai selesai hafalan Safinatun Najah kita, sampai selesai hafalan usul salasa kita. In tadum hatta balagta akhirah, ustas sawaba kamilan fil akhirah. Kita akan mendapatkan pahala yang sempurna di akhir kelak. Ustas sawaba kamilan fil akhirah, seperti itu. Maka ketika tadi kita mengatakan fasahihin niyata, kita dulu ya di pondok kan sering tuh mudir kita atau kiai kita sering bilang seperti ini. Nah, atau kalau pondok antum, kalau pondok anak sering bilang seperti ini mudir kita. So jaddidu niyatikum atau sahihu niyatikum. Sering enggak tuh mudir kalian bilang seperti itu? Hah? Enggak pernah. Biasanya sering tuh kalau kita kalau apel tahunan atau misalnya sebelum masa imtihan atau sebelum belajar di kelas itu sering tuh mudir kita atau bagian KMI atau ustaz-ustaz kita sering bilang seperti itu. Jaddidu niyatikum, sahihin niyatikum, perbarui niat kalian. Sekarang pertanyaan apa tashihuniyah itu? Apa tashihuniyah itu kira-kira? Kita bilang tashihuniyah. Ibnu Rusul mengatakan fasahin niyata. Sekarang kita katakan tashihuniyah itu yang seperti apa? Syekh Utsaimin mengatakan seperti tashihuniyah itu dia radduha ilal ma'muri bihi syar'an idza arada laha ma yughayyiruha aw yufsiduha. Radduha itu kan artinya mengembalikan niat yang asalnya melenceng. Yang ketika dia melenceng atau ketika dia berubah atau mungkin barangkali niat itu rusak, kita kembalikan dia kepada sesuatu yang syar'i. Syekh Utsaimin mengatakan yang mayughayyiruha, yang melenceng itu tadi, itu mengubah niat kita yang asalnya taqarrub ilallah taala, itu kita ubah, kita palingkan kepada perkara yang mubah. Mubah sih enggak boleh, bayangkan. Mubah doang. Mubah itu apa contohnya ya? Kalau dalam masalah talak. Apa? Mungkin apa ya? Mubah biar kita mendapatkan syahadah mungkin ya. Mendapatkan syahadah atau mungkin biar kita belajar dapat nilai yang bagus. Perkara mubah yang asalnya itu taqarrub ilallah, kita ubah itu mayughayyiruha. Ada lagi yang mayusiduha, yang merusak niat. Merusak niat itu kata Syekh Utsaimin mengatakan dari yang tadi taqarrub ilallah taala itu dirusak dengan perkara yang haram. Perkara yang haram atau perkara syubhat atau perkara syahwat. Seperti apa misalnya? Agar kita lebih unggul daripada kawan-kawan kita, mendebatkan guru-guru kita, ria, sum'ah, kibria, al-ujub dan segala macamnya. Itu mayufsiduha.
Maka tasihun niat itu fungsinya seperti itu. Kita mengembalikan tadi niat yang melenceng atau niat yang rusak, kita kembalikan kepada niat yang syar'i. Yang 7 yang kita katakan tadi, 7 itu. Yang apa? Raful jahli an nafsihi an ghairihi, ridha lillahi ta'ala, darul akhirah, ihyaul apa? Ilmi atau baqaul Islam, syukur ala nikmatillah, syukur ala sihatil akal, syukur ala sihatil badan, segala macamnya. Kita kembalikan itu semua niatnya yang 7 yang kita sebutkan tadi. Atau versinya Al-Musannif mengatakan yang 4 itu kita kembalikan. Makanya kita sebelum kita tutup apa namanya sebagaimana yang mungkin sering kita ulang-ulang itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hadis ini mungkin bisa menjadi apa ya, menjadi pemacu kita lah agar kalau seandainya ada niat kita yang salah sama-sama kita perbaiki. Sebagaimana dalam sebuah hadis itu Nabi pernah ditanya yang 3 orang di apa namanya yang pertama kali dihisap bayangkan dihisap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama mujahid, yang kedua apa namanya alim, yang ketiga al-munfiq fisabilillah, 3 orang. Kita tidak yang mujahid sama al-munfiq kita skipkan, tapi yang kita bacakan hadis yang tentang thalabul ilmi. Awwalun nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi. Apa namanya orang yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak itu ada 3 orang. Salah satunya rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Ada seseorang yang belajar, yang menuntut ilmu lalu dia amalkan plus dia taklimkan, dia ajarkan kepada orang lain. Fa utiya bihi, lalu didatangkan tadi apa namanya nikmat-nikmat tersebut gitu ya. Fa arrafaha ni'amahu fa arrafaha. Maka diperlihatkan nikmat-nikmat tadi kepada dia dan dia mengetahuinya. Wa qala, Allah mengatakan kepada orang ini, "Fama amilta fiha?" Apa yang telah engkau lakukan terhadap nikmat tersebut? Apa kata orang ini? Wa qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamahu. Aku belajar menuntut ilmu apa namanya wa 'allamahu, dan aku ajarkan ilmu tadi betul-betul untuk menggapai ridhomu ya Allah. Ini pengakuan dari seorang pemuda ini tadi berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kazabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqal annaka alimun. Atau bahasa kita mungkin Syekhul Islam atau mungkin mujtahid mutlak gitu ya. Atau kiai. Kazabta, engkau tuh apa ya? Bohong, atau engkau itu bonga. Engkau tuh apa kalau bahasa apa lagi Persia? Hah? Ngapusi. Apa tuh ngapusi? Ngapusi. Bahasa Jawa. Kamu tuh ngapusi. Kazabta, kamu tuh ngapusi. Kenapa? Walakin tadi kan kau mengatakan kamu menuntut ilmu karena menggapai ridhoku apa segala. Engkau tuh bonga, engkau tuh ngapusi. Walakinnaka ta'allamta al-ilma wa 'allamta al-ilma. Engkau belajar ilmu dan mengamalkan serta mengajarkan kepada orang lain untuk dipuji, biar orang mengatakan engkau itu Syekhul Islam, engkau itu diustadkan. Padahal itu hanya sekedar apa aja tuh, sekedar niatmu yang salah itu. Faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Bayangkan, bukan hanya kakinya diseret tuh, bayangkan wajahnya itu loh diseret tuh sama malaikat. Gimana ya kalau kita gambarkan gimana? Kita bisa menggambarkan ya, wajahnya diseret tuh ya. Apa misalnya antum naik motor tuh, terus apa namanya? Jatuh, wajah antum terseret tuh kan di apa? Di aspal. Ah kayak gitu tuh diseret tuh. Bayangkan. Terseret. Jadi bukan kaki yang ditarik. Sampai wajahnya itu yang terseret tuh. Lalu ulqiya ilan nar, lalu dilemparkan, dicampakkan ke dalam, bukan ke dalam laut ya, tapi ke dalam neraka seperti itu. Nah, ini ancaman-ancaman seperti ini. Makanya kalau kita perhatikan ya kayak Imam Bukhari, Imam An-Nawawi itu kan kenapa meletakkan hadis pertama tentang niat itu ya biar yang membacanya terkhususnya bagi talib atau bagi ustaz itu ya betul-betul memperbaiki niatnya. Gitu. Sama saja dengan kita. Kenapa bab niat itu sama yang sebelumnya masalah wadah ilmu, masalah hati itu kenapa diletakkan di awal ya? Biar sama-sama kita perbaiki niat kita itu. Mungkin barangkali ada niat yang salah, atau mungkin barangkali ada yang mau pamer ilmu, pamer hafalan, pamer pemahaman. Nah, sama-sama kita perbaiki dari sekarang seperti itu.
Wallahu taala alam. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.